406. Apakah dia sudah menunggu di pintu masuk sekolah karena dia khawatir aku tidak akan memberinya pil pengembalian? Catherine lucu, haha. Catherine buru-buru mengambil pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Daryl tidak dapat menahan rasa penasarannya dan bertanya, apakah konferensi pemotongan singa sebesar itu? Semua orang membicarakannya ketika saya dalam perjalanan ke sini. Catherine tersenyum dan menjawab dengan santai, tentu saja, Zion Featherstone adalah salah satu anggota berpangkat tinggi di Sekte Istana Kehidupan Abadi. Nyawa yang tak terhitung jumlahnya hilang berkat tangannya. Menangkapnya adalah hal yang besar di masyarakat. Selain 6 sekte, lusinan sekte lain juga hadir. Daryl mengangguk mengiyakan. Dia tidak menyangka kakek Evelyn menjadi sosok yang begitu berpengaruh di masyarakat. Catherine menggigit bibirnya dan bertanya dengan hati-hati, Daryl, apakah kamu hanya membawa satu pil resumption? Daryl menjawab hanya karena dia terganggu oleh konferensi penyembelihan singa, ya. Kemudian, dia berjalan ke lapangan dengan langkah besar. Catherine jengkel dan menginjak kakinya dengan frustrasi sebelum dia mengikutinya. Konferensi pemotongan singa dimulai. Daryl menemukan teman-teman sekelasnya dan mencari tempat duduk yang kosong. Catherine mengambil tempat duduk di sebelahnya. Daryl tidak bisa menenangkan emosinya saat dia mengambil adegan besar di depannya. Dia melihat sekeliling kursi penonton dan membeku. Cheers Newman duduk di baris ketiga di antara teman-teman sekelasnya dan sosok yang dikenalnya duduk di sampingnya. Dia memiliki rambut merah marun yang menarik perhatian. Itu adalah Evelyn Featherstone. Kotoran. Konferensi penyembelihan singa adalah eksekusi kakeknya. Namun, dia ada di sana. Dia punya nyali. Daryl bergumam pada dirinya sendiri dan memiringkan kepalanya ke arah Catherine dengan sengaja. Nona Catherine, siapa gadis yang duduk di samping Cheers itu? Ini adalah kursi untuk kami kelas, mengapa orang luar duduk di sini? Dia bahkan memiliki rambut merah marun, bukankah sekolah kita melarang siswa mewarnai rambut mereka? Daryl sengaja meninggikan suaranya dan membuat teman sekelasnya menoleh ke Evelyn. Evelyn memelototinya dengan marah. Bagaimanapun, dia bersalah karena menyelinap ke kursi karena itu seharusnya hanya untuk siswa. Catherine menjawab dengan santai, oh, dia teman Cheers. Tidak ada kelas yang diatur hari itu karena konferensi penyembelihan singa. Oleh karena itu, tidak ada larangan bagi siswa untuk membawa teman. Daryl kembali diam dan menatap Evelyn dalam diam saat amarah membara di dalam dirinya. Dia memikirkan dirinya sendiri membantu mencuci kakinya di kafe setiap kali dia melihatnya. Yang lebih mengganggunya adalah klip yang diambil temannya dan diunggah ke internet. Itu menjadi viral. Betapa menjijikkan. Evelyn menatap Daryl dengan dingin sebelum kembali ke depan untuk fokus pada tempat penghakiman. Dia sebenarnya sangat cemas pada saat itu. Kakeknya disergap oleh 6 sekte ketika dia keluar 2 hari yang lalu dan mereka memberinya trio poison, racun yang disiapkan dengan campuran racun ular beludak, lipan, dan kalajengking dengan efek membuat tubuh seseorang menjadi lemah. Saat dia diracuni dan sendirian ketika dia diserang oleh selusin elit dari 6 sekte, Sion akhirnya dikalahkan dan ditangkap. Evelyn telah memeras otaknya untuk rencana menyelamatkan kakeknya selama beberapa hari terakhir, tetapi dia gagal. Dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti Cheers ke konferensi penyembelihan singa untuk mencari kesempatan menyelamatkannya. Bab 407. Tekad bisa dilihat di tatapan Evelyn. Itu adalah kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkan kakeknya dan dia harus berhasil. Bagaimanapun juga, dia adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Kursi penonton hampir terisi penuh oleh para elit dari masyarakat. Bahkan ada beberapa wajah yang familiar. Ophelia Len, ketua asosiasi Jiangnan Elixir ada di sana dan ratusan master elixir dari asosiasi itu duduk di belakangnya. Ibu Abbess Serendipity, tetua sekte Emei juga ada di sana dengan ratusan murid di belakangnya, termasuk Megan Castello. Sial, bahkan melihat Abbess Mother Serendipity mengganggu Daryl. Banyak elit lain duduk di bangku. Nona Catherine, klan apa yang ada di sini selain dari 6 sekte? Tanya Daryl karena penasaran.
Catherine tersenyum ringan dan memperkenalkan mereka padanya. Ada banyak organisasi dan sekte pembudidaya lain di komunitas selain dari 6 sekte besar dan 2 sekte. Meskipun sekte-sekte ini tidak sekuat dan setenar 6 sekte, beberapa dari mereka memiliki sejarah yang panjang terutama sekte pengemis, Aula Pedang, Pulau Bunga Persik, dan ratusan lainnya. Namun, hanya belasan dari mereka yang diundang ke konferensi penyembelihan singa karena keterbatasan kursi. Meski begitu, ada lebih dari ratusan ribu orang di sana dan kursinya penuh sesak. Daryl diliputi emosi ketika Catherine menyelesaikan perkenalannya. Dia baru menyadari bahwa ada begitu banyak sekte dan organisasi kultivator. Seru Daryl dalam hati dan tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa para elit komunitas berpakaian unik. Beberapa dari mereka mengenakan jaket Mandarin di atas jubah panjang, beberapa bahkan mengenakan pakaian dinasti Ming. Dua dari elit itu menarik sebagian besar perhatian. Salah satunya adalah Stephen Simmons, legenda 6 jari, kepala sekte pengemis. Yang lainnya adalah Linda Holt, nyonya dari Pulau Peach Blossom. Stephen memberikan aura kuno saat dia berusia 80-an dan dia memiliki bungkuk yang serius. Dia tampak bersih meskipun dia mengenakan pakaian yang terbuat dari kain compang camping. Daryl memandangnya, geli dengan kenyataan bahwa dia menghadiri konferensi meskipun dia sudah tua. Di sisi lain, Linda lebih menarik perhatian. Dia berusia sekitar 18 tahun dan dia tampak segar dan halus dalam gaun sutra kuningnya. Rambut keperakannya yang panjang sangat menarik perhatian. Ada desas-desus bahwa rambutnya menjadi perak karena metode kultivasinya di masa lalu. Rambutnya membuatnya terlihat nyata dan berbeda dari yang lain. Seorang pria paruh baya berjubah Tao dengan sikap tenang berjalan ke tribun pengadilan dan berbicara dengan suara berat, "Diam, tolong." Suara pria itu terdengar di seluruh sekolah meskipun dia tidak memegang mikrofon. Jelas bahwa dia memiliki energi internal yang solid. Semua orang mengalihkan perhatian mereka padanya dalam sekejap. Catherine berbisik, "Daryl, tidakkah kamu mengatakan bahwa kamu ingin bertemu dengan kepala sekolah?" Dia yang berbicara di atas panggung sekarang, namanya Graham Potter. Daryl terkejut secara internal saat emosi membanjiri dirinya. Dia menoleh ke Graham. Dia adalah marguis bela diri tingkat 5, sama seperti ibu biara Serendipity. Dia hanya selangkah lagi dari menjadi martial saint. Daryl menelan ludah. Sial, pada tahap ini, saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkannya bahkan jika saya meningkatkan diri saya. Graham melihat sekeliling lapangan dan melanjutkan, "Salam, semuanya. Saya Graham Potter, kepala sekolah Hexat School. Seperti yang kalian semua tahu, kami akan mengadakan konferensi penyembelihan singa di sini. Mengenai mengapa konferensi diadakan di sekolah Hexat, aku yakin banyak dari kalian sudah memiliki jawaban." Graham melanjutkan kata demi kata, "Sekolah ini didirikan oleh 6 sekte untuk mendidik dan membina bakat-bakat muda 6 sekte. Oleh karena itu, setiap siswa yang duduk di sini mungkin adalah elit masa depan 6 sekte. Itulah sebabnya kami mengadakan publik eksekusi untuk Zion Featherstone di sekolah karena kami ingin semua orang tahu bahwa sekte tidak akan pernah berakhir dengan baik. Hanya 6 sekte yang memiliki keadilan sejati." Tepuk tangan gemuruh mengikuti pidato Graham. Bab 408. Banyak siswa yang tersentuh dan termotivasi oleh kata-kata kepala sekolah. Evelyn duduk di sana saat dia memberi petunjuk. Wajahnya memerah dan amarah membara di matanya. "Beraninya kamu mengklaim dirimu berada di pihak keadilan ketika selusin dari kamu menyergap kakekku yang sendirian dan menggunakan taktik kotor untuk meracuninya. Kau menjijikan." Tepuk tangan berlangsung beberapa saat. Graham menunggu sampai surut sebelum dia melanjutkan, "Eksekusi publik atas Zion Featherstone bukan hanya indikasi kebenaran 6 sekte. Ada alasan lain." Kerumunan terdiam dan menatap Graham, menunggu dia melanjutkan. Graham tersenyum mengejek dan melanjutkan, "Selalu ada desas-desus bahwa ada 7 kitab suci misteri tertinggi di dunia dan Zion Featherstone memiliki salah satunya." Kitab suci misteri tertinggi. Kerumunan menjadi gelisah saat mereka mendengar kata-kata itu.
Semua orang tahu bahwa seseorang dapat menguasai dunia setelah mengumpulkan ketujuh kitab suci misteri agung dan memahami rahasia di dalamnya. Namun, tidak ada yang mencapai itu dalam ribuan tahun karena hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk mengumpulkan ketujuh kitab suci. Graham mengangkat sudut mulutnya dan mengangkat suaranya. 6 sekte telah menanyakan Sion Featherstone tentang keberadaan kitab suci selama beberapa hari terakhir, tetapi dia bersumpah untuk tidak memberi tahu kami. Kepada semua orang yang hadir, jika Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengetahui keberadaan kitab suci, eksekusi Sion Featherstone akan menjadi milik Anda di konferensi pemotongan singa. Juga, tulisan suci akan menjadi milikmu. Wow! Kata-katanya menghasilkan aklamor. Teriakan terdengar saat dia mengatakan itu. Phil lakukan. Aku yakin aku bisa menjadi tamu dia. Semua orang berteriak dengan gelisah. Daryl menyeringai diam-diam di tempat kejadian. Sepertinya semua sekte itu ada di sana untuk kitab suci. Graham mengangguk puas di atas panggung, baiklah karena semua orang berniat mengambil alih Zion. Eksekusi Featherstone, kami akan mengadakan kompetisi sekarang. Ini akan menjadi sederhana 1 lawan 1. Pemenang tetap dan yang kalah tersingkir, dan semua orang berhak untuk berpartisipasi. Pemenang terakhir akan mengambil alih eksekusi singa emas. Terkesiap kata-katanya menyebabkan kegemparan lain di kerumunan. Prinsipal Potter, itu tidak adil. Kepala Sekte Naga Hitam berdiri dengan enggan dan berbicara dengan keras, sekte yang lebih kecil seperti kita tidak sekuat 6 sekte. Bahkan saya, Kepala Naga Hitam, mengakui bahwa saya tidak sekuat itu, 6 sekte pasti akan memenangkan persaingan. Tanyakan saja, siapa di sini yang memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkanmu, Ibu Abbess Serendipity, atau Master Reed dari Sekte Shaolin? Persis. Pria paruh baya lainnya berdiri di sisi lain, karena 6 sekte mengundang begitu banyak dari kita untuk bergabung dengan konferensi ini, Anda harus adil. Bagaimana kita, sekte yang lebih kecil, bisa menang dalam kompetisi 1 lawan 1. Diam, diam. Graham tersenyum sopan pada kritik dan melanjutkan, kami akan bersikap adil. Bagaimana kalau saya membuat aturan? Hanya mereka yang berusia di bawah 25 tahun yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Apakah ini dapat diterima untuk Anda? Saya yakin setiap sekte memiliki murid yang lebih muda, kami akan membiarkan yang muda bersaing. Apakah ini cukup adil? Itu lebih baik. Para anggota sekte yang lebih kecil berdiskusi satu sama lain dan mengangguk. Generasi muda yang hadir berseri-seri dengan kegembiraan dengan aturan baru karena mereka bisa menjadi orang yang akan mengeksekusi Zion Featherstone. Tidak masalah apakah mereka bisa mengetahui keberadaan kitab suci, pemenangnya pasti akan menjadi terkenal setelah mengeksekusi Zion Featherstone. Wajah Cheers berseri-seri dengan senyuman dan dia memegang tangan Evelyn. Evelyn, hanya mereka yang berusia di bawah 25 yang dapat berpartisipasi. Anda memiliki kesempatan untuk menyelamatkan kakek Anda. Tidak ada seorang pun dari generasi muda yang bisa menjadi lawan yang layak untukmu. Evelyn mengangguk. Sebagai Master Jenderal tingkat 3, dia memiliki peringkat tertinggi di antara murid-murid yang lebih muda, belum lagi dia baru saja mengolah kitab suci gadis tak bernoda. Dia yakin bahwa tidak ada seorang pun di bawah level Martial Margui yang bisa mengalahkannya. Bab 409. Graham tersenyum ringan dan menginstruksikan, bawa Sion Featherstone ke sini. Gemeretak rantai terdengar dari panggung. Kerumunan terdiam dan semua orang melihat ke tribun penghakiman. Mereka penasaran bagaimana salah satu dari 4 raja penjaga sekte Istana Kehidupan Abadi berakhir. Berjalan lebih cepat, 2 murid dari Sekte Wudang memegang Zion Featherstone dan berjalan ke tribun pengadilan. Zion benar-benar kehilangan keagungannya sebagai singa emas. Anggota tubuhnya dikunci dengan rantai logam berat dan rambutnya acak-acakan. Tubuhnya dipenuhi noda darah dan wajahnya pucat seperti kertas. Dia tidak terlihat seperti elit yang kuat dengan napasnya yang serak. Namun, keliaran intens di matanya tetap ada. Banyak yang kecewa dengan keadaannya. Kerumunan mulai mencemooh, bahkan ada yang bersiul dengan nada menggoda. Jadi, ini adalah singa emas. Tidak ada yang istimewa dari dia. Zion mengabaikan tatapan orang banyak dan mengarahkan pandangannya pada Graham dan para elit dari 6 sekte. Dia mencibir,
Beraninya kamu orang-orang tercela menyebut dirimu sekte yang benar tanpa malu-malu. Anda memasang jebakan ketika saya tidak siap dan mengepung saya dengan selusin orang. Apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Zion diliputi amarah yang tertahan saat ini. Bagaimanapun, dia kehilangan posisinya dan menjadi sasaran penghinaan. Para elit dari 6 sekte bergeser tidak nyaman karena kata-kata Sion. Mereka memang tidak bangga dengan metode mereka dalam menangkap Sion. Zion tertawa sarkastis ketika dia menyadari bahwa mereka tidak bisa memikirkan teguran. Tidak ada tanda-tanda ketakutan di wajahnya ketika dia berteriak, "Apakah kamu kehilangan kata-kata? Anda, sekte yang diduga benar, menangkap saya hanya karena Anda menginginkan volume tulisan suci. Saya lebih suka menghancurkan kitab suci daripada membiarkan Anda memilikinya. Siksa aku semaumu, atau bunuh saja aku tidak menyesal dalam hidup ini." Kata-katanya berdampak. Daryl tersentuh oleh kata-katanya dan matanya berbinar hormat. Dia tidak mengharapkan Evelyn kakek menjadi berani dan tangguh ini. Orang-orang dari 6 sekte jelas memiliki wawasan yang rendah dibandingkan dengan dia. Evelyn Guiveret dan dia hampir menangis. Sewastiri bermata dan patah hati untuk kakeknya. Graham berjalan ke pengadilan dan mengulurkan tangannya untuk menyegel titik akupuntur bisu Zion dengan cepat. Dia harus menghentikannya untuk mempertahankan reputasi 6 sekte. Turunkan dia dari panggung. Perintah Graham dingin sebelum berjalan ke tengah panggung lagi. Dia membersihkan tenggorokannya dan melanjutkan, "Aku yakin kalian semua bisa melihat betapa keras kepala singa emas itu. Siapapun yang menang akan mendapatkan hak untuk mengeksekusinya. Tanpa basa-basi lagi, ayo segera mulai kompetisinya." Dia melanjutkan, "Saya harus membuat penafian di sini. Kompetisi bukan hanya pertandingan persahabatan, tidak akan ada aturan di panggung pertempuran dan kami menyerahkan semua kehidupan ini kepada kehendak Tuhan. Sayangnya, kematian peserta hanyalah hal biasa sehingga mereka yang takut mati tidak boleh berpartisipasi. Anak-anak muda yang ingin menunjukkan kekuatanmu, silakan naik ke atas panggung." Kerumunan itu terdiam. Murid-murid muda sangat ingin mencoba tetapi tidak satupun dari mereka ingin menjadi yang pertama. "Aku akan pergi dulu." Seorang pemuda kekar memecah kesunyian dan berjalan ke atas panggung. Rambutnya acak-acakan dan dia tampak kotor. Dia jelas murid geng pengemis. Pemuda itu mengacungkan tinjunya dengan sopan kepada orang banyak, "Saya Sawyer Cameron dari sekte pengemis. Dengan siapa saya bersaing?" Pria Alean berjalan keluar dari kerumunan murid dari sekte Kunlun. Dia melompat di udara dan mendarat tepat di depan Sawyer. Dia tersenyum sopan dan memperkenalkan dirinya, "Saya Aaron Tanner dari sekte Kunlun." Semua orang memusatkan pandangan mereka pada keduanya. Mereka bisa merasakan bahwa Aaron dari sekte Kunlun adalah master level 4. Di sisi lain, Sawyer sekte pengemis menyembunyikan auranya dengan baik, tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Mereka menduga bahwa dia tidak bisa lebih kuat dari seorang guru berdasarkan usianya yang masih muda. Namun, Sawyer memberikan senyum penuh arti ketika dia melihat Aaron dari atas hingga ujung kaki. "Hentikan omong kosong itu. Aku akan membiarkanmu memukulku dulu, aku tidak akan membalasmu." Apa? Bab 410. Sawyer cukup percaya diri untuk membiarkan Aaron memukulnya terlebih dahulu. Kerumunan itu tercengang. Wajah Aaron memerah karena marah saat dia merasa terhina. Dia mencibir, "Jangan salahkan aku setelah ini, kaulah yang memiliki keinginan mati." Dia mengeluarkan teriakan perang dan melompat ke udara seperti peluru sebelum menyerbu ke arah Sawyer dengan tinjunya. Dia memusatkan seluruh kekuatannya menjadi pukulan. Memisahkan pohon yang sudah dewasa akan menjadi hal yang mudah baginya. Berdebar. Pukulan itu mendarat dengan keras di tubuh Sawyer tetapi dia berdiri di sana tanpa bergeming, sekokoh batu. Apa? Ekspresi Aaron berubah drastis pada detik berikutnya saat rasa sakit yang luar biasa menyebar dari lengannya. Dia melihat ke bawah untuk melihat tulang tinjunya retak menjadi banyak patah tulang. "Ah!" Dia berteriak kesakitan. Dia menatap Sawyer dengan tidak percaya dengan ekspresi ngeri. Metode Chongwering Naga. Itu adalah keterampilan pamungkas geng pengemis yang akan sangat meningkatkan pertahanan seseorang. Seseorang harus sangat berbakat untuk mengolah metode itu dengan sukses.
Tidak ada yang menyangka Sawyer yang terlihat lusuh mengetahui keterampilan ini. Sawyer tersenyum sinis, kamu menggunakan kesempatanmu. Giliranku sekarang. Kemudian, dia mendorong telapak tangannya ke dada Aaron. Puff. Aaron tidak bisa menghindar tepat waktu. Dia terlempar ke belakang sebelum mendarat dengan bunyi gedebuk. Dia langsung pingsan, tidak diketahui apakah dia masih hidup. Terkesiap. Tidak ada yang menyangka murid dari sekte pengemis menjadi sekuat ini. Kerumunan tersentak dan mereka tercengang. Daryl mengerutkan alisnya tetapi dia geli. Sepertinya ada bakat tersembunyi di konferensi pembantaian singa. Sungguh mengejutkan melihat pertandingan yang begitu menarik meskipun kompetisi baru saja dimulai. Beberapa murid lain dari sekte Kunlun buru-buru pergi dan membawa Harun pergi. Sawyer senang ketika dia melihat ke arah kerumunan. Siapa yang berikutnya? Dia tahu bahwa lawan dengan level yang sama dengannya tidak dapat melukainya sedikit pun karena pertahanannya yang sangat kuat dari metode penggabungan naga. Kerumunan saling memandang dengan ragu ketika Catherine yang juga duduk di kursi penonton menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima. Sungguh pendekar muda. Saya tidak percaya bahwa dia mempelajari keterampilan seperti itu pada usia ini. Teman-teman, siapa di antara kalian yang memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Sawyer? Tanya Catherine. Kelas 16 menggelengkan kepala dengan enggan. Sawyer adalah lawan yang terlalu kuat. Bagaimana jika dia membunuhku? Daisy Palmer menahan tawa dan berbicara, Nona, bukankah Daryl adalah Jenderal Master tingkat 1? Biarkan dia bersaing, dia mengalahkan Tuan Raja. Seisi kelas tertawa terbahak-bahak. Senyum keluar dari bibir Catherine. Dia ada di sana selama pertarungan Daryl dan Xavier King dan dia tahu bahwa alasan Daryl menang adalah karena Xavier terganggu setelah dia melewatkan serangannya pada Daryl. Daryl kemudian memanfaatkan kesempatan itu dan memberi Xavier serangan balik licik untuk menang. Dia yakin Daryl tidak akan bisa mengalahkan Xavier jika dia tidak menyerangnya secara tiba-tiba.